Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu, dengan mudah membukakan rizki, dengan mudah memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa aulatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahakun alina wa kafatil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan mengaji tentang pakaian dan perhiasan yang haram dipakai oleh laki-laki. Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya,
laki-laki, kamu jangan memakai sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat. Ali bin Abi Thalib berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW mengambil sutra dan diletakkan di kanannya, lalu emas diletakkan di kirinya, kemudian bersabda, sesungguhnya kedua ini haram terhadap orang-orang laki-laki dari umatku. Makanya kami mengajak kepada umat Islam yang laki-laki, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, jangan sampai kita laki-laki yang laki-laki memakai perhiasan emas dan memakai pakaian sutra. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim yang artinya, barang siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak memakainya di akhirat, dan barang siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum di akhirat, dan barang siapa yang minum dari gelas atau tempat terbuat dari emas dan perak tidak akan minum dengan keduanya di akhirat. Kemudian dijelaskan bahwa pakaian orang surga itu sutra dan minuman orang surga itu khamar, dan gelas ahli surga, tempat atau wadah ahli surga itu emas perak. Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bagi laki-laki jangan memakai sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat. Dalam riwayat An-Nasai, Abdullah bin Az-Zubair berkata, barang siapa bagi laki-laki memakai sutra di dunia maka tidak akan masuk surga, sebab Allah berfirman, walibasuhum fiha harir, yang artinya, dan pakaian mereka di surga sutra. Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang memakai sutra di dunia ini hanya mereka yang tidak mendapat bagian di akhirat. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, barang siapa yang memakai baju sutra, maka Allah akan memakaikan padanya baju dari neraka untuk 1 hari. Bukan hari-hari yang biasa, tetapi hari-hari sebagaimana yang disebut oleh Allah yang panjang masanya. Jadi jangan sampai laki-laki, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam memakai baju yang terbuat dari sutra, karena itu adalah larangan Allah. Kalau larangan Allah tetap dikerjakan, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga semua laki-laki yang Islam tidak memakai pakaian sutra di dunianya, sehingga besok menjadi ahli surga. Amin amin ya robbal alamin. Dalam riwayat Ahmad, bagi laki-laki tidak akan bersuka-suka memakai sutra. Siapa yang merasa
akan berhadapan dengan Allah dan akan menghadapi perhitungannya, karena besok semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila memakai pakaian sutra bagi laki-laki tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari riwayat Ahmad, bagi laki-laki, barang siapa yang sungguh percaya pada Allah dan hari kemudian, maka jangan memakai sutra atau emas. Bagi kaum muslimin, laki-laki yang percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya adanya hari kiamat, hari akhir, hari diperhitungkannya amal, maka jangan memakai sutra atau emas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang laki-laki dari Najran sedang memakai cincin emas datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka diabaikan oleh Nabi Muhammad SAW sambil bersabda padanya, "Anda datang kepadaku, sedang di tangan Anda ada sepotong api yang membara. Itulah bila memakai cincin emas bagi laki-laki merupakan sepotong api yang membara di neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kami mengajak kepada anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam yang laki-laki jangan sampai memakai cincin atau gelang atau kalung terbuat dari emas. Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin emas, maka dicabut oleh Nabi Muhammad SAW dan diletakkannya sambil bersabda, "Sengaja seorang itu mengambil api dan diletakkan di tangannya." Kemudian ketika telah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang berkata pada orang yang mempunyai cincin itu, "Anda ambil kembali cincin itu dan pergunakan untuk lain-lainnya." Jawab orang itu, "Demi Allah, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dicabut oleh Nabi Muhammad SAW, karena orang tersebut taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, akhirnya tidak berani mengambil cincin emas yang sudah dicabut oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kaum muslimin laki-laki yang sekarang saat ini memakai cincin emas, kalung, gelang, dan lain-lain terbuat dari emas, segeralah dilepas, gunakan yang lebih bermanfaat. Semoga menjadi jalan bagi laki-laki yang sekarang memakai emas, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, karena mau melepaskan bahan perhiasannya yang terbuat dari emas. Amin amin ya robbal alamin. Rasulullah SAW telah melaknat, mengutuk orang-orang laki-laki yang berlagak wanita dan wanita yang berlagak laki-laki. Rasulullah SAW telah mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi kalau laki-laki memakai pakaian wanita oleh Rasulullah dikutuk
Demikian sebaliknya bila wanita menggunakan laki-laki oleh Rasulullah SAW dilaknat. Na'udzubillah. Makanya mari bagi kaum wanita memakai pakaian layaknya wanita, bagi laki-laki pakailah pakaian yang layaknya seorang laki-laki. Ada wanita berjalan di hadapan Nabi Muhammad SAW bersandang panah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki, yakni lagaknya. Telah dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW orang laki-laki banci yang telah berpacar tangan, maksudnya menggunakan pacar yang di tangan itu dan kakinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, mengapakah orang ini meniru-niru wanita? Kemudian orang itu diasingkan, dibagi. Hikayat Abdul Qadir Al-Jailani ketika dalam perantauan dan merasa sangat haus, tiba-tiba ia melihat bejana dari perak di udara dan turun padanya di bawah awan. Kemudian ia mendengar suara yang berbunyi, "Hei Abdul Qadir, minumlah. Kini telah kami halalkan untukmu semua yang haram, dan kami gugurkan untukmu semua kewajiban." Maka dijawab oleh Abdul Qadir, "Nyah kamu, hei mal'un, maka aku tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Padahal Allah tidak berlaku sedemikian pada Nabi Muhammad SAW." Jadi Abdul Qadir Al-Jailani diuji apakah dia percaya bahwa menggunakan tempat yang diharamkan oleh Allah itu halal. Maka Abdul Qadir Al-Jailani tetap percaya kepada Allah dan Rasulullah SAW bahwa benar-benar meminum menggunakan bejana dari perak tidak boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, haram atas laki-laki memakai sutra atau yang lebih banyak sutranya, memakai atau untuk tempat duduk atau tapir rumah atau untuk perhiasan rumah atau masjid. Demikian pula yang berkesumbar dengan kuning atau jakfaron merah jika tidak ada pakaian kecuali sutra, maka harus dipakai untuk sholat. Al-Asnawi berkata, harus memotong selebihnya dari penutup aurat jika tidak mengurangi banyak dari ongkos penjahitan, dan harus mengutamakan pakaian yang najis daripada sutra jika tidak untuk sholat. Juga haram menurunkan kain di bawah mata kaki karena sombong. Jika tidak karena sombong maka makruh. Jadi model pakaian yang panjang yang karena sombong itu hukumnya haram. Yang panjangnya di bawah mata kaki. Kalau tidak sombong, pakaiannya panjang di bawah mata kaki, panjang sekali, itu hukumnya makruh. Juga haram orang laki-laki memakai perhiasan emas,
kecuali cincin perak, maka boleh juga haram menyepuhnya dengan emas meskipun dikena api. Demikian pula meletakkan emas di dalam mata cincin yang tertutup, dan haram atas tiap orang mukallaf memakai atau menghias wadah bejana atau tempat celak urak-urak kuping dengan emas atau perak. Demikian pula menyimpannya, dan juga haram bagi laki-laki meniru wanita dalam hal-hal yang memang khusus bagi wanita, pakaian, bicara, dan cara bergerak. Demikian pula sebaliknya, maka siapa yang meniru itu berarti terkutuk oleh Nabi Muhammad SAW dan diharamkan dari perhiasan surga. Demikianlah tadi pengajian tentang emas dan pakaian sutra yang dilarang untuk dipakai oleh laki-laki yang beriman, yang muslim. Maka kami mengajak kepada anak cucu, teman saudara, seluruh umat Islam yang laki-laki, jangan sampai memakai pakaian yang terbuat dari sutra, memakai perhiasan emas, karena besok di hari perhitungan mesti dihisab. Karena itu larangan Allah, maka mungkin yang sekarang sedang memakai segeralah dilepas, mohon ampun kepada Allah, tidak mengulanginya lagi, gunakan untuk keperluan yang lain agar kita menjadi manusia yang selamat, berbahagia di dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian tentang perhiasan laki-laki memakai emas dan sutra dilarang. Sekian saja. Apabila ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika kholisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.